halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Kali ini saya sedang berada di SC atau dealer di Klaten. Nah, ini dealernya yang jadi satu dengan gudang Polytron yang ada di Klaten. Nah, kenapa saya ada di sini? Karena ada satu unit baru, yaitu adiknya Fox R. Itu namanya Fox S. Oke, kita akan mereview dari depan dulu. Ini adalah Polytron Fox S yang teman-teman mungkin sudah bisa melihat perbedaannya ya di sini ya. Di sini sudah ada plat nomornya. Jadi plat nomornya ini sudah bawaan dari pabrik tanpa kita perlu beli lagi aftermarket dan sebagainya. Lalu untuk lampunya nih. Lampunya masih sama, masih menggunakan alis, masih ada 4 titik lampu. Ini masih sama seperti Fox R. Nah, kita lihat di bagian selebornya. Di bagian selebor juga masih sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan di kolongnya pun masih berlubang ya. Jadi Fox S ini kolongnya masih berlubang sama dengan kakaknya. Lalu apalagi? Ya, yang berbeda ada di bagian velgnya. Velgnya ini tidak ada aksen-aksen chrome atau slabnya ya. Jadi dia full dicat hitam. Tapi lagi-lagi Polytron masih dalam pengecatannya itu masih belum rapi ya di sini ya. Nih bagian dalam terutama ini apa ya, delmuk-delmuk ya bahasa Jawanya itu. Cuman nggak rapi sih, sama seperti Fox R. Cuma ini sudah full cat warna hitam, dia nggak ada istilahnya slab-slab gitu. Terus ini kalipernya juga masih sama. Cuma finishingnya memang tidak halus juga ini. Piringannya juga masih sama, masih apa ya? Ya kalau dilihat piringannya kurang sip lah ya dibanding merek-merek yang lain. Itu di bagian velg depan, dan bannya ini menggunakan merek yang sama dengan ukuran yang sama, yaitu 110 per 70 ring 13. Dan ini masih keras ya. Ini kita cocol, ini keras pakai tangan pun. Mereknya Askendo sama. Ini kalau hujan licin. Saya sudah membuktikannya. Oke, kita lihat di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya ini ada sen, lampu sennya ini juga ada seperti apa ya, pelindungnya. Cuma bagian dalamnya ini kok sepertinya kurang rapi juga nih, di perpotongan antara warna putih dan warna hitam. Karena ini unit display Fox S. Terus masih ada tulisan emblem Polytron di sini. Ini juga bentuknya tameng kiri masih sama, ke bawah masih satu nada warna merah. Terus, nah standarnya itu, standarnya ini dia nabrak di sini, nih di plastiknya. Di plastiknya sebelah sini. Jadi kalau teman-teman ketika standar terus dibalikin lagi itu pelan-pelan karena nabrak ke bagian plastiknya ini. Tapi sudah ada penahan depan dan belakang. Cuman ini, nah ini bisa lebih dekat lagi. Nah ini kayak seperti apa ya, tambahan. Ini masih ada percikan-percikannya. Kurang rapi juga sih di bagian sini penahannya ini. Gitu. Lanjut ke bagian joknya. Joknya masih sama, jadi kita buka sebentar. Nah, masih menggunakan kulit yang sama dengan spon yang sama. Ini halus, empuk, lumayan tahan terhadap cakaran kucing ya. Nah, kita lihat di bagian belakangnya. Ada yang berbeda, di sini ada baru. Ini ada penahan karetnya. Ini karet ya, ini karet. Nah ini kalau saya tekan, nah ini karet empuk yang fungsinya untuk menahan jok ini dengan di bagasi supaya tidak terjadi retakan. Kalau di Fox R kan itu ada retakan-retakan yang dihasilkan dari jok bagian sini. Ini ada pengamannya nih. Lumayan sudah ada perbaikan di bagian joknya. Cuma kita belum tahu nih bagian sini. Bagian pengancingnya apakah masih susah
dikancing atau tidak, kita masih belum bisa mencobanya. Cuma di sini sudah ada ring 2 sama seperti Fox R ya, bawaannya diganjel ring 2. Kalau teman-teman diganjel ring 3 itu sudah aman, sudah bisa buka tutup. Cuma yang jadi permasalahan ketika jok ini susah dibuka ketika hujan, itu ada air dan pasir yang masuk dari belakang. Nah, ini kita lihat di bagian belakangnya. Nah, untuk generasi terbaru itu memang sudah ada mikanya seperti ini, mika transparan seperti ini. Cuma teman-teman perlu merevisi sedikit ya, karena ini kurang nekuk ke dalam seperti ini. Nah, kalau teman-teman ini sudah ditekuk ke dalam seperti ini, dijamin air, pasir tidak akan naik ke bagian kunci joknya. Insya Allah akan aman dan tidak seret ketika buka. Ini kurang nekuk ke dalam. Ini gampang sih, tinggal dipetkan terus ditambah ke sini. Ditambahi atau diperkuat dengan lem tembak itu sudah oke. Itu karena kita melihat di bagian bawah. Kita lihat bagian sini. Nah, ini kalau di Fox R ini tertutup, ini terbuka. Ini adalah fotolnya. Ini ada pendinginnya. Karena beberapa kasus itu sering overheat, panas, mungkin karena sirkulasi udaranya kurang banyak ya. Jadi di Fox S ini ada revisi di mana dudukan atau letak dari fotol ini dia sudah dibuka seperti ini supaya dia lebih dingin. Apalagi kalau kena cipratan air dia lebih cepat dinginnya. Seperti itu. Terus untuk bagasi baterainya. Untuk box baterainya ini sama. Dimensinya sama, cuma isinya aja yang berbeda karena si Fox S ini menggunakan baterai 72 volt 27 Ah. Rangkanya juga berlapis. Ya, rangkanya juga berlapis tingkat 2 seperti ini dan ini menyambung sampai ke depan sana. Tuh. Terus kita lihat bagian cakram belakang. Oke, di bagian cakram belakang masih sama menggunakan kaliper yang 2 piston ya. Jadi kehonda-hondaan karena kampas remnya ini bisa menggunakan punyanya Supra bisa, tapi yang cakram depan ini kalipernya seperti ini. Cuma lagi-lagi ini di bagian finishingnya memang perlu direvisi lagi supaya lebih halus ya, supaya lebih halus. Cuma ini masih beberapa yang kurang rapi sih. Shocknya masih sama, tidak ada perubahan. Cuma saya masih belum bisa mengatakan ini lebih empuk atau tidak karena saya belum mencobanya, karena belum ada unit test ride-nya. Ini menggunakan BLDC QS 3000 watt, sama persis dengan kakaknya, cuma ini di limit ya, ini di limit di speed 80 km per jam. Jadi di mode S dia hanya bisa maksimal 80 km per jam. Ini QS, cuma sepertinya ada sedikit berbeda karena di sini ada kodenya. Nah, ini ada kodenya di bagian BLDC-nya. Oke, mata kucing kuning, stop lamp masih sama, ada alisnya. Dan tengahnya ini ketika direm dia akan menyala. Ini ada lampu kotanya di sini. Lampu plat ding, lampu plat ada di sini. Oke, kita lihat di bagian speedometernya. Oke, di speedometernya sama persis, tidak ada yang berbeda sama sekali, bahkan tata letaknya juga sama, tidak ada yang beda. Terus master remnya kehonda-hondaan, ini juga seperti ini juga masternya sama, dan di tombolnya di sini sama. Ini ada mode untuk mode ya, mode ini untuk lampu kota, lampu utama. Ini kalau ada trouble, ini ada lambang kunci pasnya, ya. Terus ini tombol rem, untuk tombol mundur ini. Lalu di sebelah sini ada tombol P, terus ada klakson, ada sen kanan kiri, lalu ada hazardnya untuk menyalakan 2 sen sekaligus. Ini ada lampu jarak jauh, jarak dekat, dan ada pas beamnya. Nah, ini asik nih pas beamnya. Cuma sayangnya pas beamnya ini harus
menyalakan saklar utama dulu, dia baru bisa menggunakan pas beam. Coba kalau misalnya nggak usah nyalakan lampu utama, kita bisa langsung pas beam, itu lebih enak lagi. Oke, ini ada chargernya di charger Polytron Fox S. Nanti akan saya lihatkan fotonya, karena tadi saya sempat memfotonya. Bentuknya sama, dapat kardus seperti ini jika teman-teman beli baik Fox R maupun Fox R. Cuman ada sedikit perbedaan di chargernya, di bagian packingnya. Untuk charger berbeda sekali dengan generasi yang sebelumnya. Dan remote-nya pun juga berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Namun suaranya masih suara anak ayam yang sama. Terus di sini ada charger, colokan charger, dan di sini ini seperti biasa tidak bisa dibuka. Ingat, tidak bisa dibuka karena ini meniru salah satu model yang dimana ini adalah untuk tempat minum. Ini ada gantungan barang yang kekuatannya 1,5 kilo. Terus ini ada lumayan laci, bisa buat naruh-naruh kacamata, sarung tangan dan sebagainya. Untuk kuncinya ini ada pengamannya, ada locknya. Cuma kadang sering bermasalah nih yang ini locknya. Jadi jangan pernah mainin ini ya, daripada nanti nggak bisa pulang. Kalau mau mainin di rumah aja. Kalau error tinggal telepon Polytron. Secara sekilas Fox S ini hampir sama dengan si Fox R. Cuma untuk speednya dia memang di limit di 80 km per jam dengan baterai kapasitas 72 volt 27 Ah yang bisa menempuh jarak sekitar 80 km dengan tanda bintang, yaitu paling enggak speed maksimal 40 km per jam. Dan harga sewanya itu 125.000 per bulan. Nah, itu saja mungkin teman-teman terkait Fox S ini. Bagi teman-teman yang sudah punya atau sedang inden atau mending tambah dikit dapat Fox R atau sebagainya, kembali lagi kepada kebutuhan teman-teman semuanya. Jika teman-teman semuanya membutuhkan di jarak dekat ya pakai Fox S. Tapi kalau untuk jarak jauh bisa pakai Fox R. Itu saja teman-teman, silahkan bagi yang punya atau berkomentar, saya tunggu komentarnya teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa dan dadah.